Assalamualaikum, hai, halo, ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bangun datar yang meliputi belah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan segi banyak atau segi N. Kelompok kami beranggotakan Alfianti, Diva, dan Jesslyn. Nah, daripada lama-lama, mari kita langsung ke pembahasan. Belah ketupat. Jadi, definisi belah ketupat adalah sebuah bangun datar dua dimensi terbentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut bukan siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut tersebut tepat di hadapannya. Unsur-unsur belah ketupat. Yang pertama, sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan DA. Lalu garis AC sama dengan garis BD. Lalu sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Lalu memiliki 2 simetri lipat. Kemudian segitiga ABC sama dengan segitiga CDA, segitiga BAD sama dengan segitiga DCB, dan yang terakhir memiliki 4 simetri putar. Sifat-sifat belah ketupat. Setiap sisi memiliki ukuran sama panjang, memiliki 2 buah sumbu simetri dan 2 simetri lipat. Sudut yang di hadapannya memiliki besaran yang sama, kemudian dibagi menjadi 2 yang besar sama oleh diagonalnya. Dari kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Memiliki 2 buah simetri putar, dan yang terakhir, jumlah pada semua sudutnya memiliki besaran 360 derajat. Rumus belah ketupat. Yang pertama, rumus luasnya yaitu untuk rumus keliling layang-layang. Layang-layang adalah turunan dari segi 4 yang memiliki ciri khusus berupa 2 sisi yang membentuk sudut yang sama dan sudut yang saling berhadapan juga sama. Unsur-unsur layang-layang. Yang pertama, AB, BC, AD, dan CD merupakan sisi layang-layang ABCD. Yang kedua, AC dan BD dinamakan diagonal layang-layang. Sifat-sifat layang-layang. 1. Karakteristik: ada 2 pasang sisi yang sama, ada sepasang sudut yang sama, kedua diagonal itu tegak lurus satu sama lain, dan salah satu diagonal dibagi menjadi 2 panjang yang sama. Memiliki simetri ganda. Bingkai bisa ditepati dengan 2 cara. Luas daerah layang-layang. Luas bangun datar layang-layang adalah sebagai berikut. Rumus keliling daerah layang-layang. Diketahui bahwa ukuran sisi AB sama dengan ukuran sisi AD, sama dengan A ukuran sisi BC, sama dengan ukuran sisi CD sama dengan B, sehingga keliling layang-layang yaitu lingkaran. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terdiri dari satu titik pusat atau disebut dengan titik P, yaitu titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Yang kedua, ada jari-jari atau R, yaitu antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga, ada diameter atau D, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran melalui titik pusat. Yang keempat, ada busur lingkaran, yaitu garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Yang kelima, ada tali busur, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Yang keenam, ada juring lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari lingkaran. Yang ketujuh, ada tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang kedelapan, ada apotema,
yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur atau tegak lurus dengan tali busur. Ciri-ciri dan sifat bangun datar lingkaran antara lain: yang pertama, memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari atau dilambangkan dengan huruf R. Yang kedua, memiliki simetri lipat dan putar yang jumlahnya tidak terhingga. Yang ketiga, memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Yang keempat, memiliki satu titik pusat. Yang kelima, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Yang keenam, memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur lingkaran. Yang terakhir, yaitu memiliki diameter yang konstan. Rumus luas daerah lingkaran. Rumus keliling daerah lingkaran. Segi banyak atau segi N. Definisinya yaitu bangun yang dibatasi oleh N sebuah sisi. Segi N dikelompokkan atas segi N tak beraturan dan segi N beraturan. Yang pertama, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi N yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Atau bisa disebut juga sebuah bangun datar yang memiliki segi yang beraturan dan jumlahnya lebih dari 4 segi. Sebagai contoh, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, segi 10 beraturan, dan seterusnya. Lalu, segi banyak tak beraturan. Segi banyak tak beraturan adalah segi N yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar, atau bisa disebut juga sebagai sebuah bangun datar yang memiliki segi yang tidak beraturan dan jumlahnya lebih dari 3 segi. Sebagai contoh, segi 5, segi 7, dan seterusnya. Unsur-unsur segi banyak. Nah, unsur-unsurnya ini diantara lain sisi, titik sudut, dan diagonal. Segi banyak disebut juga poligon. Sifat-sifat segi banyak. Yang pertama, untuk segi banyak beraturan, yaitu sisinya sama panjang, sudut-sudutnya sama besar, dan bentuknya cembung atau melengkung keluar. Nah, sedangkan sifat segi banyak tidak beraturan, yaitu sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar, dan bentuknya bisa cembung dan bisa juga cekung. Rumus luas daerah segi banyak. Nah, rumusnya ini ada 2 bentuk nih. Nah, sedangkan untuk rumus kelilingnya Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian paham mengenai belah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan segi banyak. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.